Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga adalah tempat pulang ternyaman. Di sanalah kita belajar tentang cinta tanpa syarat, kesabaran yang tak kenal lelah, dan untayan doa yang diam-diam menyelamatkan. Namun tak jarang hubungan keluarga diuji oleh jarak, kesalahpahaman, dan kesibukan dunia. Lalu bagaimana Islam memandang tentang pentingnya menjaga silaturahim dan keharmonisan dalam keluarga? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjaga hubungan baik dengan keluarga. Ada Ustadz Abdullah Hulalata. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Perum BTN Pulubala, Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini menjaga hubungan baik dengan keluarga. Sebelum masuk tema Ustadz, bagaimana keluarga dalam perspektif Islam? Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati, keluarga dalam perspektif Islam. Keluarga itu di dalam agama Islam, dalam agama kita, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan syariat Islam. Keluarga dalam Islam itu sendiri merupakan takwa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Di ayat ini Allah menggambarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ayat ini khusus takwa? Karena ayat ini, atau apa korelasinya takwa dengan keluarga? Karena keluarga, Allah menciptakan manusia, Adam, dari pertama kalinya, kemudian dari situ Allah ciptakan pasangannya, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Kemudian dari pasangan itu lahirlah, berkembang biaklah banyak keturunan laki-laki dan perempuan. Jadi ayat ini bercerita tentang keluarga, tentang penciptaan manusia dari awal, kemudian berkembang biak. Di situ ada pernikahan, khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Tapi pesan di sini dalam Islam itu sendiri, keluarga itu harus dibalut dengan nilai ketakwaan. Kenapa nilai ketakwaan penting? Karena untuk menjaga hubungan dengan keluarga, yang paling pertama kali yang harus kita jaga adalah hubungan kita dengan pencipta. Karena Allah itu disebutkan dalam Al-Quran, "Fallahu khairun hafidhah." Allah itu sebaik-baik penjaga. Allah itu sebaik penjaga. Oleh karena itu kita harus berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Islam seringkali para ulama, para penceramah, para dai mengumpamakan keluarga itu atau hubungan keluarga itu ibarat segitiga, ya. Segitiga seperti ini. Jadi yang vertikal ini hubungan kita dengan pencipta, sementara yang horizontal itu hubungan kita dengan sesama, terutama suami dengan istri, kemudian orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tuanya. Jadi segitiga ini semakin kita dekat dengan ke atas, dengan pencipta, maka hubungan kita, jarak kita akan semakin mendekat.
Tetapi kalau kita menjauh dari pencipta, maka akan jauh juga, renggang juga jarak kita dengan keluarga. Maka hal yang pertama yang harus kita jaga adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam agama kita mengenal ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka di sini Allah memberikan pesan pertama bahwa untuk membangun sebuah keluarga, membangun hubungan dengan keluarga, maka nilai pertama yang harus kita tanamkan dalam keluarga itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan di sini adalah sebagaimana definisi dari ketakwaan, imtitsalu awamirillah wastinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, khusus di keluarga, perintah Allah dalam keluarga itu seperti apa? Dan larangan Allah dalam keluarga itu seperti apa? Jadi perintah Allah dalam keluarga diantaranya adalah bagaimana sebagai orang tua ataupun sebagai suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau dia sebagai seorang ibu, bagaimana bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Itu nilai takwa. Dan itu semua akan berpengaruh pada hubungan kita sama keluarga. Karena kalau kita menyibukkan diri dengan, atau sebuah keluarga itu menyibukkan diri dengan kebaikan, maka tidak akan disibukkan dengan keburukan. Makanya ulama mengatakan, kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Jadi keluarga itu kalau tidak ada aktivitas kebaikan, maka keburukan akan masuk. Dan itu akan berpengaruh pada hubungan antara keluarga. Terkadang kita melihat dalam fenomena di masyarakat, bahkan di media sosial kita lihat bagaimana anak durhaka kepada orang tua. Bagaimana anak-anak itu kemudian tidak mau mentaati orang tuanya. Itu terkadang yang kita salahkan anaknya. Tapi belum tentu juga. Karena suatu ketika Umar bin Khattab, ketika beliau sebagai seorang khalifah, ada laki-laki atau seorang ayah mengadukan anaknya bahwa anaknya telah durhaka. Maka kemudian dipanggillah anak ini untuk di cross check apa kenakalannya, apa kedurhakaannya. Tapi sebelum beliau dihakimi, anaknya dihakimi, kemudian dia bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kira-kira apa hak orang tua kepada anak? Maka beliau mengatakan, hak orang tua kepada anak itu adalah memberikan nama yang baik. Jadi memberikan nama yang baik, kemudian mengajarkan Al-Quran, dan memilih ibu yang baik. Jadi sebelum menikah itu sudah dipilih calon istri yang baik. Itu 3 hal yang disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab kepada anak tersebut. Maka kemudian anak itu mengatakan, wahai Umar, wahai Khalifah, sesungguhnya ayahku tidak melakukan 3 itu. Ini dalam sebuah riwayat di hadisnya. Ibuku seorang Ethiopia beragama Majusi. Artinya tidak seagama dengan ayahnya. Yang kedua, aku dinamakan Ju'al, artinya kumbang kelapa. Jadi nama yang tidak baik. Dan yang ketiga, ayahku tidak mengajarkan Al-Quran kepadaku. Maka kata Sayyidina Umar, kalau begitu sebelum dikatakan kepada sang ayah, kalau begitu kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi ternyata orang tua yang durhaka kepada anak. Ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Salah satunya tidak menamainya dengan nama yang baik, ya. Kemudian tidak mengajarkan Al-Quran, dan kemudian tidak memilih istri yang baik. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya terkadang di masyarakat kita sudah katakanlah kan Ustadz sudah menikah itu, ya, katakanlah terlanjur, dalam tanda petik terlanjur gitu. Apa yang kita lakukan? Maka laksanakan 3 ini. Ganti namanya dengan nama yang baik. Yang kedua, kemudian ajarkan dia Al-Quran. Kalau misalnya kita tidak punya kemampuan mengajarkan Al-Quran, maka bagaimana mereka didekatkan dengan mungkin cari pengajian-pengajian, ya, difasilitasi untuk bisa belajar Al-Quran.
Maka oleh karena itu kita memfasilitasinya, itu kita akan terhindar dari kata Sayyidina Umar termasuk orang tua yang durhaka kepada anaknya. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya keluarga itu semakin harmonis, semakin hubungan keluarga semakin baik. Kita menghadirkan namanya sakinah, mawaddah warahmah. Masing-masing harus proaktif sebagai seorang ayah, seorang suami, juga seorang ibu atau seorang istri harus menghadirkan ketenangan. Karena tujuan Allah menikahkan makhluknya atau mensyariatkan pernikahan itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, agar sakinah, tenang, Ustaz, damai itu. Indikasi sakinah itu apa, Ustaz? Jadi sakinah itu adalah sakinah itu bukan berarti tidak ada percekcokan ya. Bukan berarti tidak ada masalah. Sakinah yang dimaksud itu adalah yang mampu menghadirkan solusi dari setiap masalah yang ada. Karena tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tidak ada keluarga yang selalu harmonis. Bahkan keluarga Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, pernah terjadi Sayyidah Aisyah cemburu itu kan, memecahkan piring itu kan. Kalau misalnya patokan kita sakinah itu adalah tidak ada percekcokan, maka tidak ada keluarga yang sakinah di muka bumi ini. Oleh karena itu, sakinah yang dimaksud itu adalah bukan berarti tidak ada permasalahan, tidak ada percekcokan, tetapi sakinah itu adalah mampu menghadirkan solusi bagi setiap masalah yang ada. Nah, bagaimana caranya? Pertama, menghadirkan, biasakan visi kita dalam keluarga, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Makanya ada percandaan antara keluarga yang hafal Quran ya. Jadi di surga itu karena visinya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka sang suami kemudian mengatakan kepada istrinya, di surga itu la tasma'u fiha lagiyah. Di surga itu tidak ada kata-kata yang sia-sia. Ini di rumah selalu marah-marah. Dia singgung dari istri. Di surga kalau rumahku adalah surgaku, maka harusnya tidak ada percekcokan, tidak ada marah-marah di rumah. Itu kata suaminya kepada istrinya. Kemudian istrinya menyambung, fiha ainun jariyah, di surga itu ada mata air. Tipe tua ini sebakas sedia air atau belum? Sebakas sedia barang-barang di rumah, ada karpet, sebakas sedia sofa, sebakas sedia ranjang yang bagus. Apakah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas? Karena kalau menuntut tidak ada marah-marah, harus memberikan fasilitas itu kan. Itu kalau percandaan di surah di Al-Quran itu ya. Karena itu, hadirin sekalian, Bu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita menghadirkan sakinah itu? Kita yang proaktif. Apa yang menjadikan rumah itu tenang? Apa yang menjadikan rumah itu penuh kedamaian? Kita yang cari, apalagi kalau sekarang medsos itu luar biasa. Tinggal kita lihat, klik di Google bagaimana cara tips menjadikan keluarga sakinah, keluarga tenang, damai itu. Kita akan menemukan banyak solusinya. Nah, oleh karena itu, maka kita mencari solusi itu, dan di antara solusi itu adalah yang pertama tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik hati. Allah yang membolak-balikan hati. Allah yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, Allah juga yang mengatur hati kita. Maka kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah dekat dengan Tuhan, maka permasalahan rumah tangga itu akan semakin minim. Bukan tidak ada, tapi semakin minim. Kalaupun ada, mudah ditangani. Karena hati kita tenang. Tetapi kalau kita banyak masalah dengan ibadah kita, banyak masalah dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan, maka akan masalah juga dalam keluarga. Karena sumber permasalahan itu kan hati kita. Apakah hati kita mampu memanage atau tidak? Apakah hati kita mampu memberikan solusi atau tidak? Kalau hati kita bermasalah dengan pemilik hati, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita
ada masalah sedikit saja itu akan menjadi besar. Ada perkataan kecil saja itu akan menjadi besar. Ibarat sumbu kompor ya, itu mampu meledak kalau misalnya selama-lama terus itu ya, lama-lama kemudian panas akan meledak, apalagi kompor-kompor listrik. Ya, oleh karena itu, Ibu sekalian, sekali lagi kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah komunikasi. Komunikasi itu juga penting. Tetapi kita harus memahami perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan antara suami dengan istri. Kalau istri, ini ilmu dari pakar keluarga, Pak Cahyadi Karyawan, beliau mengatakan bahwa kalau ibu-ibu itu, kalau sedang marah-marah, itu jangan ditinggalkan. Itu akan tambah marah. Sementara kalau suami, bapak-bapak, kalau sementara dimarahi atau marah-marah, ya harus keluar. Mungkin cuma putar-putar di mana itu ya, keliling-keliling, kembali ke rumah, seolah-olah tidak ada masalah. Hilang rasa kesalnya dengan dia jalan-jalan itu. Sementara ibu yang ditinggalkan, yang sementara marah-marah itu, tambah marah. Karena kalau bapak ini tidak keluar, itu akan bermasalah juga. Maka di sini kita harus saling memahami bahwa karakter dasar laki-laki itu kalau sedang marah, antara dua dia keluar dulu, keluar keliling-keliling, atau dia tidur. Misalkan orang sementara marah-marah, ternyata di suami semanggoro, setidur ya. Berarti jangan dibangunin Ustadz ya? Jangan dibangunin, tambah marah itu. Ya. Belum selesai ini istri marahnya dia tidur. Iya gitu, itu laki-laki ya. Ya. Jadi kita harus memahami karakter dasar itu. Sehingga kenapa kita harus memahami agar kita semakin toleransi. Pokoknya tahu, misalnya, kita tahu bagaimana suami saya seperti ini. Suami juga bagaimana sudah tahu istri saya seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi kita saling memahami antara karakter dasar laki-laki dan perempuan. Masya Allah, Ustadz kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Tawadu dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Pertanyaan saya yang pertama sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz, bahwa orang tua itu memberikan nama yang baik, kemudian mencari pasangan yang baik, kemudian anak yang suka mengaji ya. Ya, pertanyaan kami, ketika ketiga persyaratan itu kami sebagai orang tua sudah sesuai persyaratan, kemudian anak itu ketika dia sudah mulai mengenal jati dirinya dan dia berubah menjadi sesuai dengan jati dirinya di zaman era sekarang ini, kira-kira apakah termasuk kami orang tua itu termasuk orang yang durhaka? Kemudian pertanyaan yang kedua,
tadi sempat kami sentil, katakanlah di keluarga saya itu, katakanlah rumahku ada surgaku, berarti dari orang tua sampai dengan anak semuanya sudah bertakwa, sudah lengkap, sudah agamawan. Namun tiba-tiba di suatu saat kami keluarga kena musibah, misalnya suami menikah lagi. Apakah itu juga termasuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada 2 pertanyaan Ustadz dari Ibu Erna. Yang pertama, sudah berusaha menerapkan 3 hal tadi Ustadz, tapi anaknya ternyata punya jalan sendiri. Apakah orang tuanya durhaka Ustadz? Ya, tugas kita sebagai orang tua itu kan mendidik. Mendidik, mengarahkan. Yang penting kita sudah berikhtiar. Sudah menjalankan sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat itu sendiri. Kita sudah mengajarkan mereka sholat, ya. Sebagaimana juga Allah merintahkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam sholat itu. Kalau kita sudah menjalankan, sudah menyuruhnya sholat, mencontohkannya sholat, mengajaknya sholat, kemudian mengajarkan Al-Quran, memposisikan mereka pada kondisi yang baik. Tapi ternyata ketika mereka dewasa, mereka mengambil jalan sendiri yang mungkin berbanding terbalik dengan apa nilai-nilai yang kita sampaikan. Maka kita sebagai orang tua sudah tidak lagi dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah balik. Sudah tahu apa itu baik dan buruk, maka itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita orang tua di awal memang tidak mengajarkannya, sama sekali. tidak mengenalkannya dengan kebaikan, maka kita akan ikut bertanggung jawab karena tidak mendidik. Makanya kalau dalam doa itu kan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Robbayani itu maksudnya telah mendidik kami, mendidik aku dari sejak kecil. Jadi mendidik itu tentunya butuh kesabaran dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita lepas tanggung jawab. Sama dengan ketika di zaman Nabi itu ada yang keluarga, percontohan keluarga yang baik. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ayahnya bagus, baik, soleh. Anaknya juga soleh. Istrinya juga soleh. Ada juga keluarga yang keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Beliau Nabi, orang soleh. Istrinya tidak baik. Anaknya juga tidak baik. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu sudah mengajarkan, sudah mengajak, bahkan anaknya yang durhaka pun masih dipanggil dengan panggilan yang begitu akrab, begitu dengan penuh kecintaan. Ya bunayya arkam ma'ana. Kata ya bunayya itu menunjukkan wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta. Padahal dia sudah durhaka. Oleh karena itu pesan ini mengingatkan kepada kita, meskipun nanti waliyadzubillah, semoga Allah hindarkan kita dari hal ini ya. Amin, amin. Orang anak-anak kita kemudian menjadi durhaka, maka kita pun tetap tidak bisa kehilangan cinta kepada mereka. Tetap panggilannya pun tetap panggilan kasih sayang, tetap mendoakan. Jadi tugas kita tinggal mendoakan saja. Karena ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, ada yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi kalau misalnya mereka masih kecil, masih di bawah umur balik, maka itu berarti kita masih bisa mengendalikan anak kita. Maka kesempatan besar kita ketika masih bisa mengendalikan anak kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan. Itu pun kita tidak bisa dengan memaksa. Karena terkadang kalau misalnya di umur ketika mereka balik, masih dekat dengan kita juga, tapi ada hal-hal yang menurut mereka itu mereka suka itu. Contoh misalnya
rambut gondrong. Rambut gondrong itu kan pertanyaannya apakah dalam agama dilarang atau tidak. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dilarang dalam agama, mungkin hanya masalah etis dan tidak etis saja, maka kita tidak bisa memaksakan. Karena anak-anak itu semakin ditekan, dia akan semakin melawan. Sama dengan gayung atau palo-palo ya. Gayung kalau kita tekan di ember yang ada air, semakin kita tekan, maka dia semakin melawan ke atas kan. Itu anak kita pun begitu. Semakin tertekan, maka semakin akan melawan. Maka kalau ada hal-hal yang mungkin dalam agama tidak dilarang, seperti rambut gondrong misalnya, atau mengecat rambut. Di zaman dulu itu kan, kalau para nabi itu kan rambutnya panjang ya. Termasuk Sultan Hasanuddin ya, orang-orang yang para sultan di tanah Jawa itu juga rambutnya panjang. Jadi kalau masalah rambut panjang yang mereka suka begitu, kita tidak usah kendalikan dalam masalah-masalah seperti itu. Itu contoh ya. Atau misalnya mengecat rambut. Mengecat rambut itu kan bagi kita itu tidak bagus gitu. Bajunya warna merah, celananya orange, rambutnya biru misalnya. Jemuran, Ustaz. Kalau mengecat rambut, ternyata di hadis pun kita menemukan ada para sahabat mengecat rambut. Selain yang dilarang itu rambut hitam. Jadi kalau misalnya syariat tidak melarang, kemudian kita melarang, siapa kita gitu kan? Oleh karena itu, karena ini hanya masalah etis dengan tidak etis, kalau misalnya kita ubah mereka, kita ingin tekan mereka dari sisi itu, mereka melawan, maka sebaiknya jangan, biarkan saja. Selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pertanyaan yang pertama ya. Baik, pertanyaan kedua Ustadz. Rumahku surgaku, seluruh penghuninya sudah bertakwa kepada Allah. Ya. Ada ujian Ustadz, ujiannya poligami. Nah, kira-kira apakah masih jadi surga itu rumah Ustadz? Ya. Ini tema yang berat ya. Jadi poligami itu kadang candaan teman-teman ya. Itu musibah bagi para ibu, karunia bagi para bapak itu. Kita ambil garis besar dalam syariat, poligami itu ada dalam syariat. Ini dulu ya, misalnya kita pahami dulu bahwa poligami itu ada dalam syariat. Poligami itu bahkan ayat yang turun tentang poligami di surah An-Nisa itu bukan menambah tapi membatasi. Karena para sahabat sebelum turun ayat ini, itu ada yang punya istri 5, lebih dari 4. Maka turun masna wa thulatha wa ruba'. Maka yang lain, maka para sahabat itu menceraikan istri yang lain, disisakan 4. Tereliminasi ya, karena turun ayat ini. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya yang memang belum menikah ya, baru punya istri 1 gitu kan, kemudian menerapkan poligami ini. Jadi poligami itu kalau dalam Al-Quran sebutkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut untuk tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Meskipun adil di sini bukan masalah adil dalam masalah perasaan, tapi masalah material. Karena perasaan itu tetap pasti akan condong pada yang 1. Tapi di sini saya tidak ingin mengatakan saya menganjurkan atau apa ya. Tapi masalah poligami ini adalah masalah yang polemik sekarang ya, yang sangat luar biasa, bisa menyakiti para ibu ya. Tapi kalaupun saya kemudian ingin menganjurkan ataupun kalau ingin ada yang poligami, harus benar-benar siap dulu di dalam masalah rumah tangga. Apakah dia sudah mensyukuri istri yang pertama? Karena kan kalau mensyukuri istri yang pertama, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum ya. Jadi kalau kita belum bisa mensyukuri istri pertama, belum bisa membahagiakan ya, belum bisa mendidik dengan yang baik, maka sebaiknya untuk jangan dulu maju gitu kan. Tapi yang jelas kita tidak mengatakan bahwa poligami itu bukan syariat. Ini syariat, tetapi juga harus tetap proporsional. Jangan sampai karena ujub-ujub ingin menikah kemudian ujung-ujungnya justru
menikah dengan yang baru, tapi justru menjandakan istri sendiri itu. Betul. Ya. Jadi itu juga. Jadi sekali lagi bahwa rumahku surgaku itu patokannya adalah apakah ada nilai ketakwaan di dalamnya. Apakah di rumah itu ada nilai-nilai positif yang dijalankan. Misalnya di rumah itu ada program misalnya ada baca Quran, memang diprogramkan, bukan kemudian tiba waktu, tiba masa, tiba akal itu. Memang diprogramkan, misalkan dalam satu pekan baca Qurannya misalnya dua hari itu, malam Jumat sama malam Senin misalnya. Itu perlu dibuatkan jadwalnya agar kemudian itu ada aktivitas kebaikan. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu akan dimasuki oleh setan. Kalau setannya menguasai, otomatis penghuni rumah itu akan terganggu secara psikologis dan akan bermasalah. Hubungan keluarga juga pasti akan bermasalah. Baik. Ya. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, saya ada yang bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah, BTN Pulubala, Kecamatan Kota Tengah. Pertanyaan saya, nama saya Ibu Nur. Banyak fenomena sekarang ini Ustadz, kebahagiaan itu sangat sulit dicapai. Rata-rata kita ibu muslimah ini selalu ingin bahagia. Nah, pertanyaan itu menjadi satu polemik buat saya. Bagaimana kita mencapai kebahagiaan sejati dalam prospek Islam? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan hakiki Ustadz. Ya. Jadi kita bisa membedakan antara senang dan tenang. Tenang di situ bahagia ya. Senang dan tenang. Orang senang belum tentu tenang. Dan dengan apa saja kita bisa senang. Ada ketika prestasi anak kita senang. Ketika ada dapat rezeki kita senang. Tapi kita belum tentu tenang. Dan ketenangan itu hanya didapatkan dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Tuhan, mengingat Allah, kita akan semakin damai, tenang. Oleh karena itu ketenangan sejati, kebahagiaan sejati itu adalah ketika hati kita terpaut dengan Pencipta. Ibadah kita aman. 5 waktu kita jalankan. Baca Quran kita jalankan. Sehingga dengan tetangga pun kita berbuat baik. Jadi patokannya itu sekali lagi hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau baik tenang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan hanya kita yang bahagia, kita juga bisa menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Terutama di keluarga, termasuk tetangga. Karena orang senyum itu misalkan ada yang berjalan 2 orang berjalan ya. 1, 2 ya. Berlawanan arah begitu. Kemudian bertemu dengan 1 orang berlawanan arah. Dia senyum kepada orang pertama, maka sisa senyumnya itu masih terasa di orang kedua. Meskipun senyumnya hanya untuk orang pertama. Jadi senyum itu menular. Jadi kebahagiaan itu bisa tertular. Tapi dari mana kita mendapatkan kebahagiaan sejati? Sekali lagi, dengan kondisi hati kita baik-baik. Kalau hati kita baik-baik saja, hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, otomatis kita akan bahagia. Masalah yang mendera kita, masalah yang menimpa kita, itu kita anggap biasa-biasa saja. Karena kita punya Tuhan yang maha besar, masalah itu kecil. Kita memiliki Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Kita dekat dengan Allah. Ibadah kita aman dan tujuan kita diciptakan pun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau tujuan kita diciptakan beribadah, berarti kebahagiaan hakiki kita di situ. Pada tujuan, pada misi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tujuan kita beribadah,
tapi kita tidak beribadah, tapi kita melakukan hal-hal yang lain, juga termasuk kebaikan. Maka ibarat kita, ibu-ibu kemudian menyuruh anak membeli minyak goreng di warung misalnya, karena di luar sana banyak teman-temannya sejawatnya yang bermain, maka kemudian dia masih ikut bermain sampai dia dapat lupa apa dulu yang timah mama suruh beli ya. Karena dia takut dimarah, dia terus ke warung, beli tomat, beli garam, beli bawang merah, bawang putih, rica Jawa, macam-macam. Satu dia tidak beli minyak goreng. Maka kemudian dia dihitung tidak melakukan apa-apa. Begitu juga dalam ibadah, kita dihitung tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah kita tidak ada. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, Bu. Langsung saja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Musfia dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Pertanyaan saya, permasalahan awalnya mungkin kurang lebih sama dengan Ibu ya di depan tadi yang pertama, di mana dalam sebuah keluarga semua orang, suami istri tentu menginginkan rumahku baiti jannati ya. Dari awal misalnya seorang ibu itu ingin menjadikan rumah itu sebagai madrasah kecil menuju baiti jannati tadi. Dan seorang ibu itu sudah berusaha untuk belajarkan, menanamkan kebaikan kepada anak-anaknya dari awal, dan ibu juga tetap berusaha untuk berbuat baik, bermunajat kepada Allah. Namun ada kalanya suami mungkin merasa bahwa anak itu terasa ditekan, sehingga kadang terlontar kata tidak usah terlalu dipaksa, tidak usah terlalu dipaksa di depan anaknya, sehingga anaknya kadang merasa besar kepala, merasa dibela, yang kemudian dengan proses waktu berjalan anak-anak sudah mulai mengenal teknologi gadget, yang akhirnya anak-anak dekat dengan gadget itu lebih banyak berkiblat ke tayangan-tayangan yang dilihat di gadget ya, sehingga terjadi permasalahan, pertentangan di benak seorang ibu. Baik. Saling menyalahkan di dalam hati akhirnya. Kemudian kita hubungkan di sisi lain bahwa ada satu riwayat yang saya dengar, tidak ada permasalahan di dunia ini yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Begitu juga kepada keluarga kita, apa yang kita tidak suka itu kehendak Allah yang mungkin cobaan buat kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana memanage hati kita seorang ibu untuk tetap menerima cobaan itu sebagai ridho, menerima cobaan itu bahwa dari Allah. Bisa jadi cobaan itu adalah jalan kita, kesabaran kita untuk masuk surga. Baik Ibu, insya Allah di sisi lain mungkin sudah bisa ditangkap insya Allah Ibu. Ya, bagaimana kita tidak menyalahkan dan bagaimana kita tetap ridho. Baik. Itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab singkat Ustadz, Ya. pola asuh yang berbeda dan bagaimana cara seorang ibu memanage hati agar tetap ridho dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu kan menyuruh anak-anak itu muru auladakum bis sholati wa hum sab'in. Jadi dikenalkan dengan disuruh diperintahkan itu ketika di umur 7 tahun. Jadi konsekuensi itu nanti ada di 10 tahun. Nah, kemudian dan dalam segala masalah pun seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua mengasuh anak kalau masih di bawah umur 7 tahun itu bukan sifatnya bukan pemaksaan, tapi memberikan contoh pembiasaan. Gitu. Nanti ketika mereka sudah 10 tahun itu sudah punya konsekuensi. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah ini sudah terjadi. Bagaimana kita memanage hati kita? Pertama, belum ada kata terlambat selama anak kita masih hidup. Oleh karena itu doa seorang ibu itu insya Allah akan tembus 99,99% akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 0,1%-nya itu takdir. Jadi kalau takdir tidak bisa diapa-apa, itu bukan kendali kita. Kita mendoakan saja dan kita yakini itu insya Allah Allah Maha membolak-balikan hati. Itu saja. Masya Allah. Insya Allah tetap semangat Ibu. Insya Allah. Nasihat untuk kita semua ya Bu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olis Abdullah dari Majelis Salim Al-Muhajirin, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungi. Saya bertanya Ustadz, di kalangan kami keluarga itu Ustadz ada saudara tiri Ustadz ya. Ya. Baru di situ itu keluarga tiri itu suka menghakimi Ustadz, suka menghakimi saya begitu. Jadi ketika ada masalah saya mencoba memberikan solusi atau kebaikan, tapi tidak dianggap Ustadz, hanya diabaikan dan dianggap negatif Ustadz. Pertanyaan saya Ustadz, apa saya terus bersabar atau menyerah atau memilih diam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Ya. Jadi sekali lagi tugas kita sebagai orang tua, baik ke anak kandung maupun siapapun, termasuk kalau guru ke peserta didik ya, atau misalnya kalau ke siapapun selain diri kita, mau saudara, kemudian mau orang tua, tugas kita hanya mengingatkan. Dan mengingatkan itu tidak boleh hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pokoknya tugas, namanya tugas berarti itu harus kita jalankan. Terserah mereka mendengarkan arahan kita, mendengarkan nasihat kita, itu urusan dia. Karena dalam Al-Quran itu sebutkan bahwa kalau mengingatkan sama dengan berdakwah itu ya. Berdakwah itu kan cuma 2 fungsinya. Untuk pelepas tanggung jawab, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sebagai pelepas tanggung jawab, nanti kelak Allah tidak akan lagi tanya saya gitu. Saya sudah menyampaikan. Atau boleh jadi dengan kita memberikan nasihat, dia akan berubah. Jadi kalaupun dia tidak berubah, tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sudah menyampaikan. Jadi terus menyampaikan saja. Pokoknya menyampaikan. Kalau ibarat batu itu kalau senantiasa ditetes dengan air terus dia akan berlubang. Batu karang itu kan karena sering kali ombak hantam, hanya kan jadi begitu modelnya. Jadi sekeras apapun batu itu, apalagi kita sebagai ibu mendoakan dengan tulus, mendoakan ketika dia tidak tahu kita doakan dengan tulus, dinasihati terus, terserah dia abai atau tidak, kita pokoknya insya Allah mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua sekali lagi Allah yang membolak-balikan hati.
Itu yang kita yakini. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan seseorang yang berhutang, yang dengan janji-janji melunasi, dan yang selalu janji untuk melunasi tapi hanya janji terus, tapi tidak pernah melunasinya Ustadz? Ya. Ada dua posisi ya, yang berhutang dengan yang pemberi hutang. Pemberi hutang. Dalam hal disebutkan, orang yang memberi hutang itu selama orang masih punya hutang ke dia, itu Allah berikan pahala setiap hari. Setiap hari dia punya kebaikan. Selama orang masih punya hutang sama dia itu. Kemudian orang yang memberi hutang, ketika ada yang belum mampu, sudah jatuh tempo tapi belum mampu, maka ada dua pilihannya. Memberikan penangguhan atau mensedekahkan, mengikhlaskan. Masalahnya besar Ustadz. Itu pilihannya ya. Itu pilihan. Kemudian yang berhutang, jangan sampai ini orang berhutang mendapat dengar itu. Kalau orang yang berhutang, maka adabnya itu harus sesuai dengan janjinya itu. Betul. Dia bilang misalkan pekan depan, harus pekan depan. Kalau tidak sempat, kasih kabar. Mohon maaf Bu, saya belum punya kelebihan, saya belum bisa bayar, insya Allah berikutnya lagi gitu kan. Tapi jangan tidak kasih kabar. Berikutnya ternyata belum bisa membayar, kasih kabar lagi gitu. Cuman selama ini karena dia tidak enak, dia hilang kemana itu kan, tidak lagi kasih kabar, dicari-cari, di blok, WhatsApp-nya di blok, gitu, Facebook-nya di blok, semua di blok. Berarti tidak ada itikat untuk membayar. Itu karena itu sikap kita begitu ya. Ya. Karena kalau kita namanya piutang ini itu akan menjadi hutang sampai kita meninggal. Orang masuk surga pun itu kalau dia masih punya hutang itu akan ditangguhkan di surga itu. Di penjara gitu kan. Karena itu masalah piutang itu akan tetap ada. Ya. Ada hukuman sosialnya juga hukuman sosial, Ustadz, ya. Jadi pokoknya berhutang itu tidak bagus. Maka sebaiknya itu dihindari. Cuman kita jangan sampai kita termakan dengan kata orang Gorontalo ya, on jamu buli, jamu tuli. Ya. Kalau tidak mbak utang tidak mau. Itu kita hindari. Berhutang itu mungkin karena kepepet, so tidak bisa kemana-mana. Tapi berjanji harus membayar. Makanya dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang itu satu halaman itu tentang utang piutang. Ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hutang piutang. Amin. Amin. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Kembali ke ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Arba'in Abdul Sani dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Hulu Bala, Kota Tengah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah silaturahmi itu penting sekali atau sangat penting di sebuah rumah tangga atau di sebuah keluarga? Itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab singkat Ustadz, urgensi silaturahim Ustadz. Silaturahim itu sangat penting. Bahkan dalam Islam itu disebutkan siapa yang gemar silaturahim, Allah akan panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Dengan janji iming-iming begitu, rezeki dengan panjang umur, itu menunjukkan itu sangat penting. Ya, itu mungkin dari saya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, kita sudah berada di pengunjung acara Ustadz. Mohon menutupnya dengan doa. Baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam hidup. Amin, amin. Dilunasi hutang-hutang kita, dimudahkan urusan, dan semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim.
Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas penyampaiannya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Abdullah Hulalata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Insya Allah dalam limpahan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.